Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Indah, wabarakatuh. iya. Ferni. Alhamdulillah kita mulai aja ya coachingnya untuk sesi pertama. Ya, Saya sebagai coaching dan Bu Indah sebagai coachingnya ya. Nanti kita bergantian di sesi kedua hanya 30 menit ke depan ya. 30 menit, 15 menit, 15 menit ya Bu Indah ya. Insya Allah bisa berjalan dengan lancar. ya, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kita mulai. Yang mana ya? Oke. Assalamualaikum Bu Indah. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam, Ferni. Alhamdulillah, kabar saya baik. Gimana kabar Ferni? Alhamdulillah sehat. Bu Indah terlihat haliwu sekali kalau bahasanya Pak Indra ya hari ini. Ada apa ini? Ibu, iya betul Ibu. Kita biasalah banyak tugas tuntutan. Jadi ini Bu, saya itu sebenarnya ada perasaan sedih, kecewa, kesel gitu campur aduk. Ini Bu, saya tuh sebenarnya lagi kecewa gitu, lagi sedih, lagi agak kesel lah gitu sama hasil belajar matematika anak-anak saya. Gimana caranya biar hasil belajar mereka itu meningkat dan mereka itu antusias loh kalau belajar gitu. Oh iya. Oke lah kalau begitu yang mau Ibu sampaikan di pertemuan kita kali ini tentang apa nih Bu? Saya sih pengennya membicarakan tentang rendahnya nilai murid dalam pembelajaran. Iya, matematika ya merekanya kurang antusias gitu, tidak termotivasi ya seperti cerita Bu Indah di awal tadi ya. Terus kira-kira apa yang terpikirkan terkait masalah ini Bu Indah? Karena apa untuk keberhasilan pertemuan kita supaya lebih efektif hari ini? Jadi mikirnya masalahnya itu di kurang antusias murid saya Bu dalam belajar matematika. Oke. Mereka kurang motivasi untuk belajar. Jadi harapan saya dapat solusi supaya saya bisa mengatasi gitu Bu, mengatasi rendahnya antusiasme murid. Jadi saya di pengen kelas. Iya. Bu Indah ngajar kelas berapa Bu Indah? Kelas 6 ya? Iya, kelas 6 Bu. Oh iya matematikanya. Padahal mereka sedang mempersiapkan untuk masuk SMP ya. Waduh. Oh saya sangat mengerti perasaan Bu Indah. Apakah Bu Indah tahu sebenarnya alasan spesifik dari murid yang kurang antusias dan kurang termotivasi tadi saat belajar? Jadi kayaknya sih mereka bosan Bu dengan materi pelajaran. Terus mereka juga merasa tidak tertarik gitu. Jadi saya sih kan kita ya kadang kita bisa lihat mereka itu tidak berminat, tidak tertarik dari tatapan, dari gestur mereka. Oh iya. Oh iya, jadi sebagai guru nih udah mengamati seperti itu, Bu Indah pasti udah terpikirkan ya, kira-kira solusi apa untuk mengatasi ini? Kira-kira nih. Nah, jadi saya sudah terpikirkan sebenarnya oleh saya, Bu. Saya harus mencoba mengubah dan saya harus punya strategi mengajar supaya pelajaran saya itu lebih menarik gitu matematikanya dan mereka itu bisa termotivasi. Oh iya. Supaya nilainya lebih meningkat lagi ya Bu Indah ya. Outputnya berhasil gitu. Outputnya iya betul ya. Mau masuk SMP ya anaknya, bener. Iya. Apa kesempatan yang Bu Indah miliki sekarang untuk mewujudkan itu semua? Iya, jadi kesempatannya saya rasa dari pengalaman saya belajar di guru penggerak, saya ingin coba teknik yang baru gitu supaya pelajarannya lebih menarik. Misalnya caranya saya kasih video, mereka nonton video pembelajaran, atau bisa
bisa juga mereka berdiskusi, saya kelompokkan, nah supaya mereka bisa saling sharing gitu untuk memecahkan Iya, masalah iya. mereka sendiri. Oh, iya, iya. Bagus sekali itu Bu Indah, itu kesempatan yang bagus sebagai guru penggerak, calon guru penggerak ya. Bu Indah sudah belajar banyak hal untuk menerapkan pembelajaran yang menarik ya. Terutama lagi di sekolah Bu Indah kan ini ya, sekolah menyenangkan ya, gerakan sekolah menyenangkan itu ya. Iya, iya Ibu. Ini kesempatan yang bagus, Ibu bisa menerapkannya dalam proses pembelajaran. Kalau kita lihat skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu dalam pencapaian tujuan untuk saat ini? Iya, jadi berdasarkan penilaian saya sendiri sih, saya merasa masih ada di posisi 6 untuk saat ini. Oke, oke. Jadi saya juga akan coba menerapkan teknik mengajar dan melihat apakah nanti bisa meningkatkan minat, bisa meningkatkan antusias dan motivasi belajar murid. Apa rencana Ibu dalam meningkatkan motivasi dan antusiasme murid dalam belajar matematika di kelas nantinya? Iya, jadi rencananya saya ingin melibatkan secara aktif murid dalam belajar, Bu. Iya, ya. Saya ingin memetakan minat pertama kita memetakan dulu minatnya. Nah, mungkin mereka tidak tertarik belajar karena tidak sesuai dengan minat mereka, mungkin ya. Iya. Jadi saya akan mengajak ngobrol mereka biar lebih tahu gitu, mereka minatnya di mana sih dan potensinya apa sih gitu. Oh, betul, Udah betul. gitu. Iya, udah gitu saya kayaknya harus merancang pembelajaran supaya lebih variasi kali ya Bu ya. Iya, bisa, bisa. Pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Indah ya. Iya, kayaknya gitu kali ya Bu ya. Oh, bagus banget Bu Indah. Itu luar biasa yang sudah terpikirkan oleh Bu Indah. Nah, sekarang tinggal gimana strategi pemetaan yang nanti akan digunakan. Iya, jadi saya setelah wawancara minat murid, saya akan memanfaatkan uji gaya belajar online, ceritanya gitu Bu ya. Iya, ya, bagus ini. Iya, karena sekarang kan zamannya ya, Uh, zaman digital. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri. Jadi iya. biar mereka tertarik ya kita juga harus ikut. Harus kreatif ya. Supaya kita tahu profil belajar anak kita kayak apa sih. Jadi bisa dikelompokkan sesuai gaya belajarnya, minatnya. Pokoknya intinya supaya mereka ikut terlibat aktif lah. Jadi nggak bengong gitu Bu kalau belajar. Iya. Jadi mereka antusias ya belajarnya karena mereka sendiri yang mengalami pembelajaran tersebut gitu ya. Iya, keren sekali strategi yang direncanakan. Semoga nanti bisa meningkatkan motivasi belajar murid di kelas. Kira-kira jangka waktunya yang direncanakan berapa lama nih Bu Indah? Kapan mulainya dan berapa lama? Rencananya sih saya akan mulai menerapkannya minggu-minggu ini Bu. Mulai minggu ini. Wih, keren, gercep ya istilahnya ya. Iya. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu nanti? Ukuran keberhasilannya ya terlihat dari nilai kali ya yang meningkat, terus antusiasme belajarnya kali. Dari antusiasme belajar siswa, dari pemahamannya. Kemudian dari saya juga pengen pencapaian saya di skala 9 Bu. Oh, pengen. Keren. Iya, keren. Jadi mencapai skala mendekati sempurna ya Bu Indah ya. Iya. Iya, amin. Nah, Ibu sudah punya rencana aksi yang bagus. Komitmen atas rencana aksi tersebut bagaimana? Iya, jadi komitmen saya sih saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang saya rancang. Dimulai pertemuannya minggu ini Bu rencananya. Iya, jadi dari kebutuhan belajar murid sehingga
mereka itu bisa lebih termotivasi gitu belajarnya gitu sih. Oke, bagus. Siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Saya rasa teman sejawat saya, rekan kerja saya juga bisa membantu saya dalam merealisasikannya ya Bu. Oke, bagus bagus. Iya. Luar biasa sekali Bu Indah. Bagaimana rencana ya ini bisa nanti berjalan dengan baik itu tergantung nanti komitmen Bu Indah ya berjalan dengan baiknya. Iya. Nah, saya hanya bisa membantu memotivasi seperti itu untuk mendengarkan cerita Bu Indah selanjutnya. Kira-kira rencana tindak lanjut dari sesi coaching kita ini gimana? Iya. Jadi rencananya sih untuk minggu depan, jadi selesai pembelajaran itu saya akan menceritakan hasil penerapannya di FPP saya. Dan saya pengen ngobrol lagi nih sama Ibu. Jadi sudah sejauh mana sih? Apakah berhasil saya di skala 9 ataukah baru skala 7, skala 8 gitu Bu? Bagaimana menurut Ibu? Wah, setuju sekali Bu Indah, luar biasa antusiasmenya ya. Dari guru yang antusias pasti menghasilkan siswa-siswa yang juga sangat antusias untuk belajar nanti ya. Ya, saya akan selalu mendukung Ibu, saya akan bersedia untuk mendengarkan. Ada lagi nggak hal yang perlu kita obrolkan di pertemuan kali ini? Kayaknya sementara cukup kali ya Bu. Oke, Saya minta dukungan Ibu lah gitu. siap, iya, sama-sama. Jangan ragu-ragu untuk minta dukungan dan saya pun kalau butuh coaching saya akan berhubungan atau menghubungi Indah untuk saling memotivasi ya. Iya, Semoga berhasil dengan rencana perubahan dalam cara mengajarnya dan mudah-mudahan anak-anaknya antusias dan termotivasi dalam belajar. Amin, amin. Amin, iya. Terima kasih banyak Ibu ya. Iya, itu saja Bu Indah. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita tutup dulu ya. Karena tadi saya buka, jadi kita tutup lagi nih. Oke. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf kalau ada yang salah. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next ya. Oke, 15 menit pas. Alhamdulillah. Next ya. Yang mana nih? Bentar dulu. Ganti dulu. Oke. Gantian ya, Bu Indah yang coachingnya. Kucingnya, aku yang jadi kucing. Iya. Oke, siap. Nilai. Dah, silakan Bu Indah. Halo, assalamualaikum Bu Erni. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Indah. Ya, alhamdulillah. Tapi kok kayak kelihatan kurang semangat, kayak kurang sehat ya? Oh, lagi batuk pilek, terus banyak banget kerjaan. Aduh, iya, pusing deh pokoknya. Apa ada yang mau disampaikan gitu Bu? Apa ada yang mau dibahas gitu di pertemuan kali ini? Ada unek-unek apa gitu Ibu? Iya, saya mau curhat Bu Indah. Saya tuh capek banget, tugasnya banyak, terus belum lagi kan lagi masa ujian kan guru-guru harus bersiap nih, banyak membuat soal, terus persiapan lainnya gitu, kisi-kisi, analisis soal dan sebagainya. Aduh, kalau dirinci tuh banyak banget Bu Indah, sampai akhirnya badan saya ngedrop jadinya. Bener-bener ya Bu, sangat menguras energi, tenaga, waktu ya semua. Benar Bu, betul. Jadi sekarang Ibu berarti ada yang terpikirkan nih oleh Ibu nih masalahnya. Tadi sudah Ibu ungkapkan ya. Nah terus Ibu ingin mengukur keberhasilan di pertemuan kita kali ini tuh apa gitu yang ingin Ibu ukur dari keberhasilan pertemuan kita? Saya
Bentar, saya tuh kekurangan waktu, Bu Indah. Mhm. Saking banyaknya tugas dalam waktu bersamaan, saya kadang Mhm. bingung yang mana yang harus dikerjakan duluan. Eh, Iya iya. tapi tadi barusan saya kepikiran, kenapa nggak saya cicil ya dari dulu gitu. Saya kepikiran sih sebenarnya, kenapa dari dulu saya nggak cicil kerjaannya, jadi begitu Iya. memasuki masa-masa ujian begini saya sudah siap gitu. Cuman ya biasalah namanya manusia ya Bu Indah ya. Iya Kadang betul. kalau belum mendekati hari H itu Iya, kalau rasanya belum tuh berat kepepet, ya. iya manusiawi, betul. Manusiawi banget Saya gitu belum Bu Indah. dikerjain, heeh. Pencapaiannya saya harapkan setelah pertemuan ini saya tuh punya mindset atau punya pemikiran yang lebih terbuka dan mempersiapkan segala sesuatunya dari awal gitu. Oh gitu, iya itu udah ibu sudah bisa apa memikirkan sendiri masalah ibu sebenarnya ya. Saya ngerti Iya. banget pokoknya. Ngerti banget, saya juga pernah ada di posisi ibu. Mm-mm. Nah, sekarang kan ibu udah tahu tuh ya masalah masalah ibu tuh. Nah, jadi ibu tahu nggak sih penyebab spesifik kenapa sih ibu jadi kayak gitu gitu? Oh iya iya. Penyebabnya itu mungkin yang pertama saya manajemen waktunya kurang ya Bu Indah ya. Iya. Manajemen waktu kurang, terus yang keduanya itu saya tuh suka menyepelekan pekerjaan. Yang akhirnya kecil 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 sedikit sedikit akhirnya numpuk gitu. Dan yang ketiganya itu saya tuh orangnya moody banget gitu, tergantung mood banget mengerjakan segala sesuatunya. Mungkin itu ya yang harus saya kurangi ya Bu Indah ya. Oh iya, Meminimalisir 3 hal penyebabnya itu ya. betul betul betul. Hmm. Iya. Berarti ibu sendiri harusnya sudah terpikirkan dong solusi untuk mengatasinya ya. Karena ibu sudah tahu nih akar permasalahan ibu nih, penyebabnya nih. Iya ya. Iya ya, setelah kita ngobrol-ngobrol ternyata terpikirkan ya solusinya. Yang pertama tuh ya dari permasalahan tadi saya harus mulai mengatur ya manajemen Iya, waktu saya. Terus yang kedua saya tidak boleh harus meningkatkan kompetensi sosial emosi saya supaya nggak moody gitu ya. Terus yang ketiga saya harus membuat skala prioritas dan mungkin untuk memudahkan membuat soal saya harus membuat bank soal ya Bu Indah dengan kisi-kisinya. Itu mungkin ya Bu Indah ya. iya dong. Nah, itu luar biasa, Bu. Udah bagus sekali, Ibu. Jadi ibu bisa menerapkannya. Mm-mm. Menerapkannya sendiri di permasalahan ibu sendiri. Nah, jadi Ya, sekarang posisi ibu dalam pencapaiannya tuh kira-kira di skala berapa nih untuk sekarang nih ya? untuk sekarang saya masih rendah banget. Saya ada di skala 5 kayaknya Bu Indah. Oh, Karena memang gitu. manajemen waktu saya Iya, rendah iya. gitu. Iya, moody saya nggak bisa di manage banget beneran ini. Uh, Ya, uh. mudah-mudahan bisa memotivasi diri sendiri ya, Bu ya. Bener bener bener. Ya Bu Indah. Saya terinspirasi dari Bu Indah loh. Wah, kenapa dengan saya? Bu Indah itu luar biasa. Manajemen waktunya dengan padatnya aktivitas itu semua tercover dengan baik gitu. Oh gitu. Luar biasa, bener. Saya sedikit banyak nih terinspirasi. Tuntutan tugas, Bu. Tuntutan tugas ya, bener ya. Kita. Nah, betul Bu Erni sebenarnya skala prioritas ya. Iya, iya. Yang mana? Nah, sekarang kan ibu udah bisa apa menyadari nih ibu ada di skala berapa. Nah, sekarang rencananya ke depan tuh ibu maunya gimana nih? Rencana Komitmen ibu saya untuk ya. menyusun rencana ibu ya. Rencananya yang pertama mungkin saya akan mulai memanajemen diri ya. Manajemen diri saya untuk meningkatkan emosionalnya, kesadaran emosionalnya, kemudian mengatur manajemen dirinya, mengatur waktu dengan mungkin ya. Jadi tidak menunda-nunda pekerjaan,
saat Iya. bisa dikerjakan ya saya akan kerjakan supaya tidak menumpuk di akhir seperti ini. Terus yang Iya. ketiga, saya akan membuat jurnal skala mungkin ya Bu Indah. Jurnal skala prioritas. Jadi setiap tugas dan pekerjaan saya akan tulis supaya tidak keteteran gitu Bu Indah. Wah, itu udah bagus banget, Bu. Pokoknya luar biasa, Bu Erni. Jadi bisa menemukan sendiri solusinya, sudah menyadari. Jadi Ibu harus harus ada strategi pemetaan nanti yang Ibu gunakan gitu. Iya, siap-siap Bu Apa tuh Indah. kira-kira? Strateginya ya. Eh, strateginya mungkin dari jurnal harian tadi ya Bu Indah ya. Strateginya membuat jurnal tadi jadi segala sesuatunya tercatat dan terjadwal gitu ya Bu Indah. Supaya saya nggak emosi begitu udah deket-deket, nggak moody jadinya. Itu Bu Indah. Mm-mm. Wah, luar biasa. Jadi sudah punya rencana yang sangat bagus sekali. Nah, komitmennya sekarang nih, Ibu kan udah punya rencana, udah punya solusi sendiri. Nah, sekarang komitmennya bagaimana Ibu nih terhadap rencana Ibu sendiri? Namanya Iya, kan kata Ibu tadi Ibu mudi ya, mageran kayak saya. bener. Mudi juga bantu Ibu dalam menjaga komitmen itu. Saya akan mulai dari besok ya. Saya akan mulai dari besok untuk membuat skala prioritas, membuat jurnal dan rajin mencatat semua pekerjaan saya. Dan satu lagi Bu Indah, nanti saya akan coba kolaborasi dengan MGMP pekerjaan saya. Gitu. Jadi nanti saya mau kolaborasi sama teman-teman rekan sejawat di MGMP. Itu Luar rencana strategi biasa. saya. Sekali pokoknya TOP lah, TOP BGT. Nah, sekarang Sama dong Bu Indah juga. Oke dah. ngobrol panjang lebar. Sekarang tindak lanjut dari sesi coaching ini, Ibu mau bagaimana? Nanti saya akan ceritakan sama Bu Indah ya. Insya Allah minggu depan kita ketemu di Lokakarya Bu Indah. Nanti saya ceritakan gimana hasil strategi penerapan yang saya lakukan berhasil atau tidak untuk menghapus magernya saya, menghapus ya, menyelesaikan semua pekerjaan dalam waktu bersamaan itu. Nanti Lokakarya minggu depan ya, saya ceritain. Oke, Bu Erni. Uh, Iya, semoga bisa memotivasi diri sendiri ya. Semoga bisa menyelesaikan permasalahannya. Pokoknya saya akan selalu mendukung Bu Erni lah. siap. Kalau Siap, ada terima unek-unek misal Bu saya sudah mencapai skala sekian gitu, silahkan Ibu. Saya dengan senang hati selalu mendukung Bu Erni, meluangkan waktu. Siap, terima kasih Bu Indah. Gitu, ya. Saya akan sangat bahagia dan target saya itu untuk mencapai skala 9 ya di pencapaian ini gitu rencananya. Amin. Mudah-mudahan ya. Amin. Iya. Oke. Cukup selesai kayaknya ya. Oke. Tadi pada saat Bu Indah jadi jadi coach sih, apa yang sudah bagus dan yang sudah baik dari sesi coaching kita? Yang sudah bagus dari sesi coaching ini, pokoknya sesi coachingnya sendiri yang sudah sangat responsif dan secara sadar, kehadiran penuh mendengarkan saya curhat sampai saya menemukan solusinya sendiri. Iya, bagus ya. Terus apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Perlu ditingkatkan kayaknya sejauh ini cukup sih Bu. Cukup ya. Iya, paling nanti saya mau konsultasi lagi hasilan saya sejauh mana. Oke, siap. Terus apakah apa yang
Ibu lakukan untuk tetap hadir dalam kondisi penuh dengan kondisi kesibukan Bu Indah sekarang? Iya. Saya mencoba fokus mendengarkan. Terus tuliskan umpan balik dari Koci. Umpan baliknya apa nih Bu Indah? Baliknya setelah mempelajari ya Setelah teknik coaching, coaching, setelah coaching tadi, kita jadi tahu cara mengidentifikasi permasalahan gitu ya. iya ya, Terus betul betul. melihat seperti apa, kan kalau coaching dengan curhat itu beda ya Bu ya. Beda, iya betul. Jadi rumpian kita berisi ya, berbobot gitu. Beda juga dengan supervisi ya. Beda, beda, iya. Jadi dari coaching ini kita jadi tahu tujuannya, identifikasinya, akhirnya kita punya rencana A, gitu kali ya. Iya ya, betul betul. Jadi kita tahu tujuan yang harus kita capai ya, strategi yang akan kita lakukan. Gitu. Oke, saya refleksi ya Bu Indah ya, karena bentar lagi kayaknya dipanggil ke ini deh, ke mainboard deh. Iya. Yang sudah berjalan dengan baik saat coaching tadi kita itu Bu Indah sangat memperhatikan apa yang saya rasakan, kemudian Bu Indah tahu persis bagaimana berposisi sebagai saya misalkan pada saat itu. Terus apa yang perlu ditingkatkan? Saya kira sudah sangat bagus Bu Indah. Semuanya sudah luar biasa, mindfulness-nya, pokoknya fokusnya gitu di tengah kesibukannya. Sudah sangat luar biasa. Apa yang dilakukan untuk dalam kondisi supaya hadir penuh pada saat melakukan coaching? Tadi kita fokus, walaupun kesibukan di sana sini semua, tapi kita berusaha untuk fokus dan hadir sepenuhnya dengan teknik stop ya. Kita berhenti sejenak, kemudian kita narik nafas dan mulai melakukan coaching kita. Apa yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya ya, nanti kita akan meluangkan waktu khusus untuk berefleksi bersama-sama gitu ya. Betul Ibu. Refleksi sebagai coaching, umpan balik sebagai coaching, Bu Indah sebagai coaching itu sudah sangat luar biasa, dan saya rasa ini satu hal yang harus dimiliki, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coaching yang bagus sekali terhadap coachingnya. Gitu. Itu saja Bu Indah mungkin. Keren kan? Luar biasa. Terima kasih Bu Erni. Terima kasih. Silakan dirimu fokus lagi ke depan.